Dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang murid Yesus yang bernama Matius. Matius sebelumnya adalah seorang pemungut cukai. Seorang yang dalam kehidupannya mungkin dia sudah berkecukupan, berkelebihan mungkin. Walaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Setelah dia bertemu dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya, melihat kehidupan Kristus, hidupnya berubah. Dia tinggalkan pekerjaannya yang memberikan, mungkin bisa kita katakan, uang yang sangat banyak. Tapi dia rela tinggalkan itu, dan dia mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya, dia rela karena dia merasakan kebahagiaan dan sukacita berjalan bersama dengan Kristus. Kita akan melihat apa yang dituliskan oleh Matius melalui pimpinan dari Roh Kudus. Kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Apakah yang akan kami peroleh? Sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, atau bahkan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah dalam pembacaan kita dapat semakin dikuatkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Apakah yang akan kami peroleh? Segera setelah peristiwa dengan seorang pemimpin yang kaya, lalu kita akan lihat apa yang terjadi. Di dalam Matius 19 ayat 27 di sana dikatakan, Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Sahabatku, setelah Yesus memberikan pengajarannya tentang ada seorang orang yang kaya yang diminta untuk meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Namun orang kaya ini tidak mau lakukan itu. Lalu orang kaya ini pergi, dan Yesus memberikan pengajaran kepada muridnya betapa sulitnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini bukan hanya berbicara tentang orang yang punya harta yang banyak, tetapi kekayaan adalah salah satu bagian yang menarik seseorang yang kita tidak rela untuk tinggalkan. Jadi bukan hanya bicara tentang kekayaan, tetapi segala sesuatu yang tidak rela untuk kita tinggalkan, sesuatu yang buruk, yang tidak disukai oleh Tuhan, yang tidak rela kita tinggalkan, itu dapat menjadi berhala kita. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, kami telah tinggalkan segala sesuatu untuk-Mu. Apa yang akan kami peroleh?" Mari kita baca. Tidak ada dalam ayat ini yang mengatakan apa yang mendorong pertanyaan ini. Tetapi bisa juga sebagai tanggapan langsung kepada perginya orang kaya itu dari Yesus. Petrus sepertinya menyeratkan bahwa berbeda dengan orang ini dan yang lainnya, yang apakah menolak Yesus atau tinggal dengan dia beberapa saat dan kemudian pergi, ia dan murid-murid yang lain telah meninggalkan segala sesuatu demi dia. Mereka tetap setia kepadanya, sekalipun dengan pengorbanan diri yang besar. Jadi pertanyaan mereka adalah, apa yang mereka akan peroleh? Orang kaya yang datang kepada Yesus, yang hendak rindu mendapatkan hidup yang kekal, hanyalah salah satu dari banyak juga orang yang lain yang datang kepada Yesus hanya mungkin beberapa saat lalu pergi. Datang lalu pergi. Tapi Petrus menyuarakan apa yang dipikirkan oleh murid-murid yang lain juga, bahwa mereka telah meninggalkan segala sesuatunya, semuanya untuk Yesus. Namun dalam hati mereka tetap bertanya, apa yang kami akan peroleh? Dari sudut pandang kita sekarang ini, kita mungkin melihat pertanyaan ini sebagai indikasi lain bagaimana kerasnya hati dan bodohnya rohani murid-murid ini. Dan pada tingkat tertentu hal itu benar. Di sisi lain, mengapakah tidak mengajukan pertanyaan seperti Petrus? Mengapa dia tidak bertanya apa yang akan dia peroleh karena mengikuti Yesus? Apakah Anda pernah menanyakan pertanyaan yang sama? Di saat kita mengikuti Yesus, mungkin kita bertanya dalam hati kita, "Tuhan, saya sudah mengikuti Engkau begitu lama, saya sudah lakukan ini, saya mungkin ditentang oleh keluarga saya oleh karena setia pada kebenaran. Apa yang saya peroleh?" Apakah Anda pernah menanyakan pertanyaan yang sama? Bagaimanapun, hidup itu sulit, sekalipun bagi mereka yang memiliki hidup yang terbaik. Kita semua rentan terhadap trauma, kekecewaan,
penderitaan karena keberadaan kita yang telah jatuh. Pada tahun 1800-an, seorang intelektual Italia bernama Giacomo Leopardi menulis tentang keunggulan ketidakbahagiaan umat manusia, mengatakan bahwa selama manusia merasa hidup, ia juga merasa tidak puas dan merasa sakit. Kehidupan seringkali adalah sebuah perjuangan, dan kebaikan di dunia ini tidak selalu tampil tanpa sesuatu yang buruk. Jadi pertanyaan Petrus sangatlah masuk akal, karena mereka merasakan hidup itu sulit. Apakah untungnya bagi kita mengikuti Yesus? Dan apakah yang harus kita harapkan dengan membuat komitmen seperti yang Yesus minta dari kita? Sebelum kita melihat kepada apa tanggapan dari Yesus dan apa jawabannya, saya ingin ajak Anda untuk memperhatikan pertanyaan dari Petrus ini. Sesungguhnya banyak orang yang mengikuti Tuhan dengan dua alasan yang salah. Alasan yang pertama adalah alasan karena takut. Mengikuti Tuhan karena takut. Wah, nanti kalau saya tidak ikut Tuhan, saya bakal dibinasakan di api neraka. Takut kepada sebuah penghukuman. Ada kelompok orang yang lain yang salah mengikuti Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan karena mereka menginginkan upah, menginginkan sesuatu. Entah itu kerajaan surga, entah itu berkat, entah itu sukacita, entah itu mungkin kesejahteraan dalam hidup, jalan yang mulus dalam hidup. Sehingga dalam pikiran kebanyakan orang seolah-olah mengikuti Tuhan adalah sebuah akses, sebuah jalan untuk memperoleh kemakmuran. Apa yang menjadi alasan kita mengikuti Tuhan? Mari kita tanyakan secara pribadi. Tuhan rindu semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan rindu untuk tinggal dekat dengan manusia, untuk tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan rindu agar kita menyerahkan segala berhala yang menyita waktu, tenaga, pikiran kita, agar kita bisa bersama-sama dengan Dia. Namun seperti Petrus, apakah kita juga bertanya, Tuhan, saya sudah serahkan ini, saya sudah serahkan waktu saya, tenaga saya, apa yang saya dapat? Sahabatku, sesungguhnya alurnya agak berbeda. Sesungguhnya seharusnya kita telah bertemu dengan Kristus, merasakan kebahagiaan yang Dia telah berikan, barulah seharusnya itu memimpin kita untuk dapat menyerahkan segala sesuatunya. Kenapa? Karena kita telah merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Gantinya, kita berjalan bersama dengan Tuhan, wah, rela telah mengorbankan segala sesuatu, baru kita tanya, Tuhan, apa yang saya dapatkan? Harusnya sukacita itu sudah kita dapatkan, kebahagiaan berjalan bersama dengan Tuhan telah kita dapatkan, baru kita dengan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Karena kita telah merasakan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Gantinya kebalikannya, ikut Tuhan dulu baru kita tanya, Tuhan, apa nih? Mana nih berkatnya? Mana nih ininya? Jangan sampai alasan kita mengikuti Tuhan adalah oleh karena kita menginginkan upah, menginginkan kekayaan, kemuliaan, bahkan menginginkan kehidupan kekal di surga. Kehidupan kekal itu adalah bonus. Tentu kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Jangan karena kita menginginkan sesuatu. Biar kita lakukan itu karena kita mengasihi Kristus yang telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kita. Bayangkan satu hal ini. Apakah Anda akan merasa senang jika anak-anak Anda menurut kepada kata-kata Anda karena Anda menjanjikan mereka untuk membelikan sesuatu? Atau anak-anak Anda rajin dalam belajar karena Anda menjanjikan untuk membelikan sesuatu jika mereka mendapat nilai yang bagus? Tentu itu bukan sesuatu yang secara alami mereka lakukan. Mereka lakukan itu, mereka belajar, lakukan hal yang baik karena pengen upahnya. Jadi itu seperti sebuah penipuan. Karena mereka tidak akan belajar jika kita tidak iming-imingi atau kita tidak janjikan akan berikan sesuatu. Berbeda dengan Tuhan kita. Yesus, Dia menyerahkan nyawanya untuk kita bahkan di saat kita masih berdosa. Di saat kita masih
malas, masih tidak melakukan hal yang baik, masih tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, padahal itu adalah membawa kebaikan untuk kita. Yesus telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Sahabatku, hari ini kita diajak untuk kembali melihat motif kita dalam mengikuti Tuhan. Namun seperti yang kita baca, seperti Petrus dan murid-muridnya, mereka juga memiliki tantangan dalam hidup. Kita pun memiliki problem dan tantangan. Tetapi dalam mengikuti Tuhan, Tuhan bukan menjanjikan jalan yang mulus. Kadang ada problem dan masalah. Tetapi justru pola pandang kita yang harusnya diubah dalam melihat masalah tersebut. Karena masalah itu merupakan sebuah jalan untuk mendewasakan iman kita bersama dengan Tuhan. Sebuah sarana bagi kita untuk lebih berserah dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat apa tanggapan Yesus. Anda dapat membacanya dalam Matius 19 ayat 28 dan juga Matius 20 ayat 16. Perhatikanlah, Yesus memberikan jawaban terhadap pertanyaan Petrus mengenai apa yang kami peroleh. Yesus tidak menegur Petrus karena hal mementingkan diri atau seperti ini. Ia memberikan kepadanya pertama-tama jawaban yang sangat lugas, dan kemudian sebuah perumpamaan mengenai pekerja-pekerja dan upah mereka. Meskipun dari abad ke abad telah terjadi banyak pembahasan mengenai makna perumpamaan ini, hal yang mendasar sudah jelas. Apa yang akan peroleh, apa yang kita akan peroleh dari Yesus, apa yang Ia telah janjikan kepada kita. Jadi yang kita peroleh adalah apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Seandainya seseorang bertanya kepada Anda, apakah yang saya dapatkan jika saya melayani Yesus? Bagaimana Anda menjawabnya? Sahabatku, Yesus tidak menegur atau memarahi Petrus oleh karena pertanyaan yang mementingkan diri itu. Tentu kita bisa lihat, kalau ada seorang, mungkin ada orang yang bekerja di tempat Anda, perusahaan Anda, lalu dia bertanya, jika saya melakukan tugas-tugas ini, apa yang saya bisa peroleh? Itu merupakan sebuah hal yang mementingkan diri. Sahabatku yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, dalam pekerjaan kita pun, sesungguhnya jangan pernah pikirkan atau pertanyakan apa yang bisa saya peroleh jika saya lakukan pekerjaan ini. Jangan jadikan alasan kita bekerja di sebuah tempat perusahaan tertentu atau mungkin bidang tertentu adalah berapa banyak gaji atau uang yang bisa kita dapatkan. Karena kalau kita fokuskan diri kita dalam mencari uang yang lebih banyak, jika ada tawaran yang hendak memberikan gaji yang lebih besar, kita akan tinggalkan yang satu ini, bukan? Alasan kita bekerja seharusnya adalah bagaimana dan apa yang bisa saya kerjakan dalam pekerjaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana rekan kerja saya, pimpinan saya, sahabat saya bisa merasakan berkat dari Tuhan yang telah Dia salurkan kepada kita, kepada orang lain. Bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Itu seharusnya tujuannya. Jadi jangan pernah taruh dalam pikiran kita apa yang dapat saya peroleh di saat saya melakukan pekerjaan ini atau dalam melayani Tuhan. Sahabatku, kita melihat di sini. Di saat dihadapkan kepada pertanyaan itu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Perumpamaan yang mengajak mereka untuk berpikir tentang apa yang akan mereka dapatkan. Dan kita lihat, yang mereka dapatkan adalah tidak lebih dari orang lain yang bekerja di jam-jam terakhir. Para pekerja yang bekerja di jam awal pada hari itu adalah mereka mendapatkan jumlah yang sama seperti orang yang bekerja di detik-detik terakhir. Sama. Yesus menjanjikan kepada manusia apa yang Dia janjikan. Roh Kudus, tempat untuk tinggal di surga yang nanti akan turun ke bumi ini.
segala sesuatu yang Dia janjikan kepada para nabi yang lain adalah hal yang sama yang Dia janjikan kepada murid-muridnya juga. Sahabatku, kita melihat di sini. Yang pertama tadi tentang sebuah sifat mementingkan diri yang ada dalam pikiran Petrus. Tapi Yesus tidak menegur dia, tapi mendidik dia. Pelajaran berikutnya yang bisa kita lihat adalah di saat ada seseorang yang mungkin tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau di saat keluarga, anak-anak, sahabat kita melakukan sesuatu yang tidak tepat dengan apa yang kita inginkan, atau bahkan apa yang firman Tuhan katakan. Contohnya mereka melakukan tindakan kejahatan, tindakan-tindakan yang tidak baik. Lihat reaksi Yesus. Yesus tidak langsung memarahi muridnya. Kamu mementingkan diri banget. Kamu begini, kamu hanya memikirkan diri kamu. Jadi selama ini kamu mengikuti saya karena mengharapkan upah saja. Yesus tidak berkata seperti itu. Dia bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang dapat melukai hati dari murid-muridnya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka, memberikan sebuah pengarahan, pencerahan, dan gantinya menghukum mereka. Biar dalam kehidupan kita pun lakukan hal yang sama. Di saat ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang pendapat kita, jangan langsung kita memarahi mereka. Jangan langsung kita tunjukkan, ini loh yang benar, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Biarlah kita mendidik mereka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hari ini, biarlah pembacaan mengenai apakah yang akan kami peroleh. Sebuah pertanyaan dari Petrus dapat menolong kita untuk melihat kembali motif kita dalam mengikuti Tuhan. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.